Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aga Kareba, kembali lagi bersama aku Andi Raden. Jadi guys, di video kali ini aku bakal menceritakan sebuah kisah kanibalisme. Kanibalisme ini dilakukan oleh seseorang yang bernama Armin Meus yang berasal dari Jerman. Dan berita ini sangat heboh dan viral hingga ke seluruh dunia karena Armin ini telah membunuh dan memakan korbannya yang dia dapatkan dari internet, yaitu secara sukarela guys. Nah, kalian penasaran kan? Kok bisa gitu korbannya dapat dari internet? Biasanya kan korban itu dicari sendiri dengan cara membunuh langsung, ada juga dengan cara memakan temannya sendiri, atau memakan tetangganya sendiri, dan juga bisa dengan cara lainnya. Nah, jadi cerita ini sedikit menarik dan unik guys. Penasaran kan? Kalau kalian penasaran, pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung aku terus dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe serta di share sebanyak-banyak mungkin ke media sosial yang kalian punya. Baiklah, langsung saja ke ceritanya. Armin Meus lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Ia adalah anak dari pasangan Detlef Meus dan Waltraud Meus. Armin adalah anak bungsu dan dia memiliki 2 orang kakak tiri guys. Ayahnya meninggalkan Armin ketika ia berusia 8 tahun dan ia diasuh oleh ibunya. Sejak usia 8-12 tahun, ternyata Armin ini memang telah memiliki fantasi untuk memakan teman sekolahnya sendiri guys. Ia semakin terobsesi setelah ibunya meninggal dunia, apalagi saat itu Armin menemukan sebuah ruang chat di internet, di mana di sana itu terdapat orang-orang menyediakan diri untuk dikorbankan kepada pelaku kanibal. Dan juga saat ia masih kecil, yaitu berusia 13 tahun, ia sempat nekat meminum darahnya sendiri ketika terluka, dan darah yang ia minum menurutnya sangat lezat. Dan disinilah ia penasaran bagaimana rasa daging manusia itu guys. Jadi Armin ini semakin sering menghayal. Setiap malam dia menghayal untuk memakan temannya sendiri, dan pada akhirnya dia sempat berusaha untuk dijadikan kenyataan. Jadi guys, pada awalnya Armin Meus berniat untuk menculik dan menyerang seseorang untuk dijadikan korban. Tetapi nggak jadi, karena Armin Meus ini tidak suka membunuh dengan cara seperti itu. Melainkan dia lebih suka membunuh seseorang yang bersedia untuk dibunuh dan dimakan. Nah, gimana menurut kalian? Aneh kan? Emangnya ada guys orang yang mau dibunuh dan dimakan? Tapi jangan kaget karena emang ada orang yang seperti itu. Jadi suatu hari Armin ini memasang sebuah iklan di internet, yaitu di sebuah situs yang bernama The Cannibal Cafe untuk mencari pria yang berbadan tegap, ramping, berambut pirang, serta berusia 8 hingga 25 tahun yang bersedia untuk dibantai ataupun dibunuh kemudian dimakan oleh si Armin ini guys. Nah, tipe seperti inilah guys yang diinginkan Armin selama ini untuk dimakannya. Dalam iklan tersebut Armin menawarkan mereka menemuinya, namun tidak pernah ada yang berani melakukannya. Dan iklan ini menuai banyak sekali tanggapan negatif serta banyak sekali orang yang berkomentar buruk tentangnya. Hingga akhirnya pada tahun 2001, iklan ini mendapatkan tanggapan dari seorang insinyur dari Berlin yang bernama Bernd Jürgen Armado Brandes, yang berusia 43 tahun dan bersedia untuk dibunuh dan tubuhnya dimakan, serta ia setuju akan direkam saat proses pembunuhan dan pemakaman daging tersebut guys. Seperti yang dilihat dari rekaman video tape yang dibuat oleh kedua pria ini,
yaitu Armin dan korbannya yang bernama Brandes. Tepatnya pada tanggal 9 Maret tahun 2001, mereka saling bertemu di rumah Armin di sebuah desa kecil di Rothenburg. Dan disinilah Armin memotong alat kelamin si Brandes. Kemudian keduanya ini mencoba untuk memakannya, guys. Pada awalnya Brandes berkeras agar si Armin ini berusaha untuk menggigit alat kelaminnya hingga putus. Tapi hal itu sulit dilakukan, hingga akhirnya Armin memotong dengan pisau. Brandes kemudian berusaha untuk memakan alat kelaminnya sendiri, tetapi tidak bisa karena terlalu keras dan kenyal. Lalu Armin menggorengnya, kemudian ditambahkan dengan sedikit bumbu-bumbu seperti garam, ada juga merica, ada anggur, serta bawang. Namun karena terlalu gosong, kemudian Armin memberikan ke anjing peliharaannya, guys, untuk memakan alat kelamin Brandes yang sudah digorengnya tadi. Jadi menurut seorang jurnalis yang melihat video tersebut, Brandes kemungkinan terlalu lemah karena kehabisan darah sehingga tidak dapat memakan alat kelaminnya sendiri, guys. Kemudian Armin ini membaca buku novel Star Trek selama 3 jam, sementara si Brandes ini berbaring dan mengeluarkan banyak sekali darah di dalam bak mandi. Tapi guys, sebelumnya Brandes ini telah meminum alkohol, sebotol sirup obat batuk, gunanya untuk menghilangkan rasa sakit, dan pil tidur dalam jumlah yang besar, yaitu 20 butir. Ini bermaksud agar ketika tubuhnya dipotong, ia tidak terlalu merasa sakit. Jadi kejadian ini memang murni atas persetujuan Brandes dan juga kemauannya sendiri, guys. Kemudian Armin membunuh Brandes di sebuah ruangan yang memang dibuat untuk tujuan itu, yaitu ruang pembantaian. Setelah menusuk Brandes di tenggorokan hingga mati, dia menggantungkan pada pengait daging dan merobek-robeknya dari pengait daging tersebut. Dia bahkan berusaha untuk menggiling tulang Brandes untuk dijadikan tepung, guys. Lalu ia memotong tubuh Brandes menjadi beberapa bagian dan menguburkan kepala Brandes di kebun. Sisa tubuh Brandes disimpan di lemari es, dan daging tubuh Brandes ini dimasak dan dijadikan steak, serta dia menyantapnya di sebuah meja makan dengan lilin. Ia juga mengatakan menyantap daging tersebut bersama sayur-sayuran, guys. Menurut Armin, rasa daging manusia ini sangat aneh, namun ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Dia begitu bahagia dan terharu karena dia telah menghabiskan waktu lebih dari 40 tahun untuk menunggu kesempatan itu, guys. Karena menyantap daging manusia adalah mimpinya dari dia kecil. Armin kemudian memakan tubuh tersebut hingga 10 bulan kemudian. Semua adegan ini direkam dalam sebuah video yang berdurasi 2 jam. Pembuat dokumenter tentang Armin ini mengaku terpaksa memotong-motong beberapa adegan agar penonton rekaman itu tidak merasa mual atau ikut terobsesi seperti Armin, guys. Jadi guys, setelah stok tubuh Brandes sudah hampir habis dalam waktu 10 bulan, Armin memasang lagi sebuah iklan di internet seperti iklan sebelumnya. Nah, ini dia guys, tepatnya pada bulan Desember tahun 2002, Armin ditangkap karena ada seorang mahasiswa yang melihat iklannya di internet ini, guys. Yaitu ia memasang iklan mencari korban baru yang secara sukarela menyerahkan diri untuk dibunuh dan dimakan tubuhnya. Kemudian mahasiswa ini melaporkan ke pihak polisi tentang iklan yang dilihatnya di internet tersebut. Tapi guys, secara kebetulan ternyata keluarga Brandes ini melaporkan ke polisi tentang kehilangannya. Setelah mendapatkan laporan, polisi pun melakukan penyelidikan dan ternyata terakhir kali Brandes ini terlihat di kediaman Armin. Polisi pun menggeledah rumah Armin dan kemudian menemukan potongan-potongan tubuh yang belum sempat dimakan serta rekaman video tentang pembunuhan tersebut.
Ketika ditangkap, ia mengaku daging yang berada di dalam lemari pendinginnya adalah daging babi liar, karena memang daging babi dan daging manusia memiliki kesamaan dengan tekstur sedikit keras, memiliki aroma yang kuat, dan sedikit pahit. Namun belakangan ia mengakui bahwa itu adalah daging manusia. Tepatnya pada tanggal 30 Januari tahun 2004, Armin dihukum 8 tahun penjara karena pembantaian manusia, bukan karena pembunuhan, guys. Kenapa? Karena Brandes telah secara sukarela menyerahkan dirinya kepada Armin untuk dijadikan korban. Pengadilan memutuskan bahwa persidangan awal telah mengabaikan pentingnya video tersebut dalam menyangkal argumen Armin bahwa ia hanya membunuh karena diminta untuk membunuh. Kemudian pada bulan April tahun 2005, Pengadilan Jerman memerintahkan pengadilan ulang setelah jaksa mengajukan banding. Mereka percaya bahwa Armin seharusnya dihukum karena pembunuhan, karena dia membunuh untuk kepuasan seksual serta motif dibuktikan dengan merekam kejahatan tersebut, guys. Yang menjadi pertanyaan waktu itu adalah, apakah Brandes ini benar-benar secara sadar setuju atas pembunuhan dirinya, mengingat kondisi mental dan asupan alkohol yang cukup banyak pada dirinya yang dilihat dari rekaman tersebut. Pada persidangan ulang, seorang psikolog menyatakan bahwa Armin masih memiliki fantasi untuk melahap daging orang muda. Kemudian pada tanggal 10 Mei tahun 2006, di pengadilan Frankfurt, Armin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, guys. Nah, selama di penjara, Armin ini telah menjadi vegetarian dan ia yakin ada sekitar 800 kanibal di Jerman yang masih berkeliaran, guys. Jadi guys, itulah tadi kisah kanibalisme yang dilakukan oleh Armin Meus. Aku mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan, dan jika kalian ada informasi lain tentang kasus ini, kalian bisa komen di bawah sini ya guys. Jadi kita sama-sama saling berbagi dan juga sama-sama mendapatkan informasi. Baiklah buat kalian semua, agar tetap berhati-hati walau dimanapun kalian berada, guys. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk dukung aku terus dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe, serta di share sebanyak-banyak mungkin ke media sosial yang kalian punya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.